Wa amal falsafatu anapun utawi ilmu filosof, falsafat ilmu filosof niki nerusaken jawaban saking pertanyaan yang diandai-andai. Kemarin andai kata kamu bertanya, kenapa ilmu kalam dan ilmu falsafah tidak kau kategorikan sebagai ilmu, tidak kau anggap sebagai macam-macam ilmu. Padahal dan engkau menjelaskan bahwa ilmu kalam, ilmu falsafah itu mazmum atau mahmud. Kenapa kau tidak menyebutkan macam ilmu dan kau jelaskan sebagai ilmu mazmum atau ilmu mahmud? Jawabnya, perlu Anda ketahui bahwa hasil ma yastamilu alai ilmul kalam minal adillah allati yuntafa'u biha fal Qur'an wal akhbar mustamilatun alaih. Ilmu kalam itu tidak dibutuhkan karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai ilmu kalam yang bermanfaat adalah dicukupkan dengan dalil yang ada dalam Al-Quran, hadis yang mengandungnya. Jika dalil-dalil itu keluar dari Quran hadis, maka ilmu kalam itu paling-paling hanya mujadalah, hanya debatan sing mumah, dan itu golongan dari bid'ah. Dan walaupun kemarin dikatakan memang dunia kondisi situasi telah berbeda, walaupun zaman dulu para ulama-ulama salaf enggan berbicara soal ilmu kalam, tapi ketika banyak orang-orang yang telah membid'ahkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, membid'ahkan dalil-dalil dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka perlu adanya ilmu kalam sekedar menolak kebid'ahan mereka yang dituduhkan kepada kita. Niku. Lah ilmu falsafah, ilmu filosof, ilmu falsafah niku ilmu yang digunakan untuk mengetahui akhlakul ilah, akhlaki pangeran dengan memandang kekuatan basyariah, kekuatan menungso agar mendapatkan keuntungan abadiah menurut pandangan mereka. Di ilmu falsafah niku makrifatu ulumin yahsulu biha at-tasabbuh bi akhlaqil ilah. Niku suatu ilmu, suatu pengetahuan yang dengan pengetahuan itu akan kita bisa menyerupai akhlaki pangeran sesuai dengan kekuatan menungso. Bagaimana pangeran sebagai menungso terus ditirokno, bagaimana bisa wujud menjadi robot. Akhirnya iso kerja iso. Niku. Bagaimana pangeran gawe hujan diteliti. Konon katanya mata lautan kesinaran matahari menjadi awan, menguap menjadi awan dan menjadi mendung dan hujan. Akhirnya menyimpulkan bahwa apabila ingin buatan hujan, akhirnya lautan dibom biar mengeluarkan uap dan menjadi awan. Tidak pernah hasil. Tidak pernah hasil. Kemudian untuk menjadikan awan, karena awan itu yang bisa menjadi mendung, yang menjadi hujan itu adalah dari laut, agar bisa
berhenti hujan disebari garam. Nah, biar menjadi satu dengan garam. Akhirnya untuk menanggulangi biar tidak terjadi banjir DKI, berusaha menyebar garam, tapi banjir tidak pernah berhenti. Jadi tidak ingin menyerupai gaya ini pangeran, akhlaki pangeran. Istilah apa saja ngoten niku. Diteliti niku ilmu filosof, ilmu falsafah. Yes, pokoke nyerupani akhlak pangeran piye? Gawe surga, gawe neraka lan sak penunggalane. Gawe manuk nyerupani sing iso muni kaya manuk asline. Lah falsafah falaisat mengko ora ana apa ilmu falsafah iku ilmu biroksia kelawan babar blas. Nah, biroksia niku kelan pokoke ilmu alias la ijanu blas bukan ilmu. Aneh. Padahal banyak orang-orang kuliah yang jurusannya filsafat. Malah Imam Ghazali ngentai sama sekali bukan ilmu iki piye. Padahal Imam Ghazali niku ulama yang ahli di dalam falsafat, khatam falsafat Imam Ghazali. Tapi beliau mengatakan falsafat bukan ilmu. Nanti saja kita lihat. Bal utawi falsafat iku arba'atu alzain papat jusnya falsafat iku ono papat. Yang mana falsafat itu namanya juga mengikuti 4 juz itu. Berarti artinya filsafat itu bukan ilmu yang mandiri, tapi bergabung pada 4 macam ilmu niki. 4 macam ilmu. Nah, yang sehingga namanya akhirnya terlebur falsafat itu di dalam 4 macam ilmu ini namanya. Apa? Nah, kalau secara nutut ya ora usah digowong mungkin iki ya penjelasan ilmu-ilmu macam-macam yang belum kita ketahui. Pertama, ahadra iku al-hindasah. Al-hindasah niku arsitektur. Kalau orang yang ahli arsitek yang bikin arsitek itu disebut dengan insinyur. Nah, mulane al-hindasah niku lek cara pangkate disebut dengan insinyur, penggaweane merekayasa. Arsitek niku penggawe merekayasa. Bagaimana ki biar dadi ngene, biar dadi ngene kan rekayasa. Tukang barang kan juga rekayasa lah nih. Tukang rekayasa. Atau rekayasa itu bisa perencan. Sebenarnya lho, perancang, perencana, perekayasa, arsitek yang ditele menjadi insinyur. Wis, saged paham. Nah, mulane kaya Pak Hilal ngene iki. Niku jane kan nggih insinyur, tapi enggak terdaftar. Karena tukang kan perancang gawe lemari ki ngene, gawe ngene ya. Nah, niku insinyur niku. Nah, tapi karena enggak sekolah akhirnya enggak let itel. Tapi lebih pinter kadang-kadang dengan insinyur wong iso gawe lemari, iso gawe kursi, iso gawe. Nah, niku rekayasa kabeh to. Piye di model iki? Biasa ngene, bisa ngene. Dadi ngene ngeten lho. Niku jenenge Al-Hindasah. Insinyur. Wal hisab hitung-hitungan. Bahasane sakniki ramalan. Ketemu hitungan sakmene akhire ngene, ketemu ngene akan ngene ya. Nah, niku ya Al-Hindasah kan. Aku termasuk hisab. Niki juga falsafah berdasarkan penelitian. Kayak Dewi Aisyah kok ora duwe anak itu mergo piye? Oh mergo
Kanjeng Nabi lahir hari ini, ya namanya ini Aisyah ini dihitung. Oh berarti wong nek ketemu sakmene gak duwe anak, ngoten ya. Nah niku penelitian niku cara hisab. Berdasarkan kebiasaan. Niku yo di daerah kita yo kewentel ngoten niku. Hah? Niku nggih jenis ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Golek dihitung ketemu sakmene iki berarti ratu. Akhirnya bahannya ratuku. Ya mbok ya. Wa huma utawi hindasa hisab iku mubahani. Ora apa-apa. Kama sabako. Cuman wala yumna uran ora den cekan guma saking hindasa wal hisab sapa ilaman angin wong yukhofu kang den khawatiraken alaya ing atase man apa ayat jawaza yen to ngliwati sapa man bima kelawan hindasa dan hisab ila ulumin maring pira-pira ilmu madmumatin kang den bodho itu gak apa-apa. Cuma bagi orang-orang yang dikhawatirkan mempelajari dengan berlebihan akhirnya sampai pada ilmu-ilmu yang telah dilarang oleh Allah ini dirwodo. Berarti lek wong sing gak ngawatiraken ora. Karena penelitian-penelitian itu nanti akan bisa mengakibatkan ideologi kita yang melenceng. Diteliti. Sebab ya suarane buanter. Ndapo? Oh, mergo gulune dawa. Lek pitik ora pati banter. Mentok ora pati banter mergo apa gulune rada cendhek. Lek kita teliti kaya ngoten niku, udah dijawab podhok niku lho. Gulune cendhek tapi lek ngomong yo. Ini kan penelitian termasuk kalau rumput di tepi sungai kok iso waku ijo-ijo tapi dijauhkan kok gak ijo-ijo. Oh karena dekat dengan air. Nah itu falsafah. Berarti yang dekat dengan air ini adalah akan hijau, akan subur. Padahal sing bendina kenaan banyu ora iso ora dawa-dawa ya ora subur-subur apa bendina disirami awan bengi disirami mangga ora subur karan. Falsafah. Makanya Imam Ghazali duduk ilmu kae. Duduk ilmu tapi nggih ngoten, negane wong belajar gak karuan kok iso arani dudu ilmu penelitian gak karuan kok. Dudu ilmu piye? Yes nang niku anune ngoten niku benar. Artinya bukan ilmu yang diperhitungkan yang ada manfaatnya urusan dunia dan akhirat mergo di dunia urung mesti pas. Akhiratnya jelas isu nanti masih bisa menjadi bahaya. Ya memang ono sebagian sing pas dan dibutuhkan ya enek ngoten. Payusanu lek ngono kalau orang yang dikhawatirkan untuk kejerumup di dalam ilmu yang mazmumah tidak boleh. Kenapa? Fa inna aksaril mumarisina mongko temune luwih akeh-akeh pira-pira wong kang marisi. Wong kang marisi niku wong kang marisi niku wong nekuni. Wong kang nekuni lagu mamaring ilmu falsafah, ilmu hindasah dan hisab. Iku kot kharaju teman-teman metu sapa si aksar minhuma saking minhuma le ana sing ngerti laguma minhuma saking hisab dan hindasah ilal bid'ah maring bid'ah ilal bid'ah maring biro-biro bid'ah. Jadi kebanyakan orang-orang yang nekuni falsafat, nekuni hisab itu menjadi bid'ah kebanyakan. Karena
mengandalkan akal. Sehingga hal-hal yang tidak dianggap rasional, ya masa ibadah nang Ka'bah mubeng-mubeng apa gitu nih. Nah, iki gak rasional lho, gak ono hikmah gak faedahe niku dintai. Nah niki bahayane ten niku, termasuk cara filosof, cara falsafah, lho siksa kubur, lek ana wong siksa kubur berarti Allah enggak adil. Kenapa? Karena kalau ada siksa kubur berarti orang yang mati terlebih dahulu lebih lama nyiksanya daripada orang mati yang terakhir, yang akhir. Berarti orang-orang yang mati ribuan tahun kemarin berarti nyiksa wis ribuan tahun. Lah orang yang keri yo lebih enak. Nah ngene lagi. Niku filosof, falsafah. Nah, kalau kita tidak pakai ilmu itu, mati itu bukan alam dunia, alam berbeda, enggak sama dengan alam dunia. Karena enggak sama dengan alam dunia tentunya aku tidak seperti yang kau bayangkan bahwa siksaan itu lebih lama. Itu kan perasaanmu, tapi perasaannya yang merasakan tidak. Kaya wong ngipi, wong mati niku kaya wong turu kaya wong mati. Wong turu niku bisa turu bertahun-tahun, tapi perasaannya sedina. Mulane sampai ditekoni kam labista yauman au ba'da yaum. Qala labistu yauman, kam labista. Berapa lama kamu di sini? Qala labisna yauman au ba'da yaum. Saya hanya sebagian hari. Qala bal labista mi'ata amin. Kuwi 100 tahun. Lho kaya sedilo. Tapi orang sing turu sedilo perasaane wis bertahun-tahun. Nah, ini. Seperti saya Sibli melebu nangge lautan hanya sebentar perasaannya sudah 8 tahun dan punya anak banyak. Yo rabi barang, dan anaknya metu. Nemoni pake. Ya niku ngoten niku piye? Ngoten. Niku alam berbeda. Alam berbeda gak sama. Lah, cuman alam yang semacam itu, pengalaman yang semacam itu disampaikan di orang awam sulit. Rodo angel memahami ini kan ini. Nah, dengan falsafah orang-orang yang masih awam, yang belum tahu yang semacam itu tidak diperbolehkan, khawatir terjerumus kepada kebid'ahan, sehingga akhirnya iso nekotno barang-barang yang mestinya wajib tapi dikatakan tidak ada dan seterusnya. Ngoten lho. Niku gak bahaya nih. Tapi bagi orang yang tidak bahaya karena sudah paham semacam itu melajari, no problem, gak apa-apa, gak masalah. Seperti hanya anak kecil. Kama aga waisanu adhaifu mongko den reksa sapa adhaifu wong kang apes akale. An huma saking ilmu hisab lan ilmu hindasah. Alasane lali aini hima ora krana kahanane hisab lan hindasah kama yusanu. Kaya oleh den reksa sapa asabiyu amsati nahli saking ana gisike aku saking pinggire kali khifatan krana wedi ale ing atase khifatan krana wedi ale ing atase sabi minal wuku saking jatuh pinahi ing dalem bengawan. Ini tidak boleh mempelajari ilmu falsafah berupa hindasah dan hisab. Hanya seperti anak kecil dilarang bermain di tepi sungai, khawatir terjatuh. Kalau dia sudah ngerti mana yang sungai, mana yang tidak, bagaimana cara bergondelan, ya tidak masalah. Makanya kita yang belajar falsafat, apalagi mantek, kalau memang sudah gondelan tidak masalah. Mumarisisun, murasisunna. Malah Imam Ghazali mengatakan man la mantiqau la yusaku bi ilmihi. Orang yang tidak ngerti ilmu mantek, ilmu falsafah, ilmunya enggak bisa dipertanggung jawabkan. Mereka enggak bisa diteliti dalam lahir. Ngoten.
Kama yusanu sapa asabyan isatiin nahi khifatan aling atas sabi minal wuku binahi wa kama yusanu lan kaya le den reksa sapa hadisul ahdi wong kang baru wong kang anyar masani niku barusan masuk Islam, masih barusan mangsani anyar masani bil islami kelan Islam an mukhalatatul kufari saking nyampuri wong kafir wa khulatatin an mukhalatul kufar khaufan karena khawatir ali ngatasi hadisul adi min hadisul adi ma'anal qawmiya setemen setune wong kang kuat iku rayun cabura den sunataken apa sapa qawi ila mukhalatati maring nyampuri wong kafir. Jadi seperti halnya orang yang barusan masuk Islam tidak diperkenankan bergaul dengan orang-orang non-Islam, khawatir imannya tergerus. Padahal wong sing wis imane kuat ya tidak disunatkan bergaul dengan orang kafir, tapi orang yang barusan masuk Islam yang imannya masih hiyut dilarang untuk bertemu dengan orang kafir, bersahabat dengan orang kafir. Kenapa? Khawatir berubah. Lek banyu niku sik saiki kenaan najis taghayyara amla, baik berubah atau tidak niku tetap tetap najis. Ngoten lho. Taghayyara amla. Ini banyak ngomong niku tok. Lah muglane kalau orang itu sudah kuat, akidahnya sudah kuat, memarisi sunnah, belajar falsafah, no problem. Nah, termasuk imannya yang tahu. Karena itu banyak sekali orang-orang dari pesantren yang imannya belum mengkristal dengan cara kasaf, tapi hanya berdasarkan iman bidalil, kemudian pergi ke Mesir mengikuti kuliah jurusan filsafat. Wah, langsung mencelek kabeh niku. Mulai niku langsung bosi mencelek karena filsafat itu mainnya dalil secara akal, secara real menurut mereka kan itu. Ya seperti akhirnya enggak mempercayai dengan adanya kiamat. Kenapa? Karena dalam kiamat itu disebutkan wa idzan nujumun kadarat kuno. Kamu kapan saja tahu bahwa bintang-bintang itu bertebaran di bumi. Nah, bintang bertebaran di bumi tidak masuk akal karena bumi itu bintang itu lebih besar daripada bumi lho ngoten lho. Nah, niki salah filsafah niku ngoten niku. Nah, yang akhirnya bisa menjadi mencret niku belum jelas. Enggak ero di dalam kiamat itu juga alam berbeda gitu. Termasuk nggih lek dicontohno seperti di dalam Al-Qur'an dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Mengko niku wong sing berlomba-lomba melakukan kebajikan dan masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam akan mendapatkan pahala surga yang lebarnya niku sak langit lan bumi. Lho, saiki mosok akal. Lek wong kele bare sak langit bumi lho ya malah dhewean iki ora penak gitu ya. Wong kita jangan dikai sak langit dan bumi kae Blitar tok wong-wong alih kabeh gitu ya. Itu kali ngoten niku adune. Itu kan filsafat. Jadi ya wis wallah alam bisa wa mboten mawon.
Asani utawi kang nomor loro, ini golongane filsafat iku al mantek. Ini kemang mantek. Mantek itu apa? Mantek itu wa utawi mantek iku baksun bahas. An wajid dalil saking arai dalil. Wa surutihi lan pira-pira syarat dalil. Wa wajil hadilan ara-arai definisi di pelanggaran had. Wa syuruti lan syarate had. Wa huma utawi mantek lan falsafah. Mantek dan apa nih? Asani iki sangka maceme papat. Gini ku sing 4 juz. Yang pertama gini ku masalah hitungan dan rekayasa, yang kedua adalah mantek. Berarti mantek nikmat itu rujuk ini berarti mantek kali hindasah. Iku dakilani kang manjing karone ilmu kalami ing dalam ilmu kalam. Ilmu mantek niku bahas tentang wajah dalil lan suruti dalil, wajah khat lan syarat-syarat khat, atau dalam mungkin dolal diaturaken untuk Imam Ghazali. Mantek itu adalah meneliti dalam caranya mengambil dalil dan mengiaskan dalil. Syarat-syaratnya muqaddimah. Contohnya alam ini menunjukkan adanya Allah. Itu filsafat, cara mantek. Kenapa diteliti alam itu masih Allah, dan ternyata alam itu berubah. Asalnya kita itu sebagai alam, asalnya nggak ada menjadi ada, asalnya hidup menjadi mati, asalnya kecil menjadi besar, menjadi tuwek, terus tuwek matek. Ini bukan deh alam. Pohon asalnya kecil menjadi besar dan rontok. Rumah yang kokoh akhirnya menjadi rapuh. Ini berarti taghayyur. Wa kullu mutaghayyir hadis. Setiap barang yang berubah itu mesti baru. Berarti kalau demikian disimpulkan al-alam kullu alamin hadis. Nah, semuanya alam itu hadis. Nah, ini kalau memang itu aku cara mantek itu ngeriku. Tapi dengan cara kudu bener. Muqaddimah kudu bener. Berarti al-alam niku penelitiannya mutaghayyir kudu keseluruhan. Kalau tidak keseluruhan, ana sing teliti enggak cocok, ya keliru. Ketika muqaddimahnya keliru, maka natijahnya juga keliru. Al-alam basit, takulub basit, hadis. Ini benar hasilnya pas ketepatan, tapi salah dalam muqaddimah. Karena alam itu tidak semuanya basit, ombong, dibeber. Niki sing jarani ora jamek maneh. Menungso itu bisa bergerak, bisa berubah dengan ikhtiar. Berarti berubah bergerak dengan ikhtiar itu hewan. Berarti menungso itu hewan. Cuman iso berpikir, mikir. Mulai jalani natek. Akhirnya diberi hat al-insan hayawanun natek. Manusia itu adalah hayawan yang bisa berpikir. Berarti wedhus barang nek iso mikir malih wedhus menungso. Wedhus menungso. Berarti kongkon salat kongkon poso. Lah lek menungso ora iso mikir berarti menungso wedhus. Nah ngene. Nah, menungso wedhus berarti ora dikongkon salat, ora dikongkon poso. Tempate di kandang.
Nah, dibedakno menungso wedhus karo wedhus menungso. Nah, niku sing sudah dipelajari di ilmu kalam sudah kita tahu.